Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mengulas sekilas profil dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berada di Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah salah satu pondok pesantren terbesar yang ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Kiai Haji Zaini Munim, Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum bernama Karanganyar, desa yang menjadi cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid ini dinamakan Desa Tanjung. Nama tersebut diambil dari nama pohon besar yang berada di tengah-tengah desa. Selain diabadikan sebagai nama desa, masyarakat juga menganggap pohon Tanjung memiliki kelebihan dan kekuatan mistis, sehingga mereka melarang menebang pohon-pohon besar yang ada di desa tersebut. Kehidupan masyarakat Desa Tanjung waktu itu hampir tidak memiliki kepercayaan yang dianutnya. Mereka lebih mendekati animisme dan dinamisme. Selain itu, desa tersebut juga biasa dikatakan desa mati dalam tanda kutip, orang-orang enggan untuk menetap. Selain angker, tempat itu menjadi sarang binatang-binatang buas. Sebelum berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung, tidak mengenal peradaban sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan maraknya penjudian, perampokan, pencurian, perzinahan, bahkan tempat-tempat pekerja seks komersial. Di tengah situasi dan kondisi demikian, Kiai Haji Zaini Munim akhirnya mendapatkan restu dari Kiai Haji Syamsul Arifin ayahanda Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo. Ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid yang eksis hingga sekarang. Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh Kiai Haji Zaini Munim Paiton, Probolinggo. Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan pada tahun 10 Muharram 1948. Kedatangan Kiai Haji Zaini Munim sejatinya tidak ada niatan untuk mendirikan pondok pesantren waktu itu. Beliau hanya ingin mengasingkan diri dari kejaran penjajah kolonial Belanda. Maksud beliau tinggal di tempat tersebut hanya ingin menyiarkan agama melalui Departemen Agama kala itu. Namun niat beliau gagal, karena sejak menetap di tempat itu, ada 2 orang santri yang menetap bersama beliau dan berniat belajar agama. Namun perjuangan beliau tidak serta mulus begitu saja. Sejak dari Madura, beliau memang menjadi salah satu incaran penjajah Belanda, sehingga membuat beliau mendekam di LP Probolinggo selama 3 bulan. Setelah keluar dari LP Probolinggo, beliau kembali ke kediamannya untuk mengajarkan agama kepada 2 orang santri tersebut. Sejak saat itulah santri yang belajar agama semakin bertambah, mulai berdatangan dari berbagai daerah, seperti Madura, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, dan sekitarnya. Pondok Pesantren Nurul Jadid terus memperbaiki diri dan melakukan penataan secara berkala hingga Pondok Pesantren Nurul Jadid terus berkembang dan maju pesat hingga saat ini. Saat ini tidak kurang dari 10.000 santri menimba ilmu pendidikan agama dengan konsep modern tanpa meninggalkan pendidikan salaf. Untuk memenuhi tuntutan zaman, Pondok Pesantren Nurul Jadid tidak hanya menaungi lembaga non-formal dan informal, namun juga banyak lembaga-lembaga formal yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid: Madrasah Diniyah, Pendidikan Tingkat Dasar, 1. MI Nurul Munim, 2. MI Az-Zainiyah 1, 3. MI Az-Zainiyah 2, 4. TK Bina Anak Prasa, 5. Taman Posyandu Anak Soleh, Pendidikan Tingkat Menengah, 1. SMP Nurul Jadid, 2. MTS Nurul Jadid, 3. MTS Az-Zainiyah 1, 4. MTS Az-Zainiyah 2, Pendidikan Tingkat Atas, 1. MA Nurul Jadid, 2. SMA Nurul Jadid, 3. SMK Nurul Jadid, Perguruan Tinggi Universitas Nurul Jadid, 1. Fakultas Agama Islam, 2. Fakultas Kesehatan, 3. Fakultas Humaniora, 4. Fakultas Teknik, 5. Pascasarjana. 6. Mahat Ali Nurul Jadid. Selain pendidikan formal, Pondok Pesantren Nurul Jadid juga mengelola Badan Pendidikan Otonom Pondok Pesantren Nurul Jadid, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Nurul Jadid, Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid, Lembaga Kajian Kitab Kuning Nurul Jadid, Lembaga Batsul Masail Nurul Jadid, Lajnah Falakiyah Nurul Jadid, Lembaga Kajian Konsentrasi Lingkungan Hidup Nurul Jadid, Kelompok Kajian Pojok Surau Nurul Jadid. Itulah profil dan sejarah singkat tentang Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi terkait profil pondok pesantren, sekolah favorit, lembaga tahfiz, silakan komentar di bawah ya. Insyaallah Mimin akan pengulasnya di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.